Halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Education. Di sini saya akan membahas mengenai HTML. HTML itu apa? Jadi, HTML itu sebuah ilmu yang paling dasar untuk dipahami agar nanti kita dapat membuat sebuah halaman website sederhana. Nah, sebelum kita membuat sebuah website menggunakan HTML, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan HTML. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu HTML dan siapa sih penemunya, dan HTML itu bisa buat apa aja. Oke, yang pertama, apa sih HTML itu? Kalau kita lihat, jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Di sini bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di browser ya. Perlu kalian tahu, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa markup. Kita bisa lihat dari singkatannya bahwa HTML itu markup language, bukan programming language. Terus bedanya apa dengan bahasa pemrograman? Dalam bahasa pemrograman, kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk HTML itu gak dapat melakukan itu. Terus HTML bisanya apa dong? Nah, anggap saja HTML itu sebuah fondasi dasar untuk membuat halaman website. Ya, seperti membuat tabel, membuat tulisan, membuat link, dan masih banyak lagi. Maksud dari kata markup itu, HTML memiliki aturan penulisan untuk membuat sesuatu. Oke, kalau masih kurang mengerti, anggap saja bahasa markup itu untuk memberitahu kepada browser bahwa kita akan membuat sesuatu menggunakan tag-tag yang ada pada HTML. Tag itu apa? Tag adalah sebuah penanda perintah pada HTML. Siapa sih penemunya? Penemu dari HTML adalah Tim Berners-Lee. Oke, Tim Berners-Lee. Dia juga tidak hanya menemukan HTML, dia yang menemukan www dan HTTP. Nah, untuk penjelasan mengenai www dan HTTP, saya akan membuatnya pada video terpisah. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu pada HTML. Oke, setelah kita tahu sedikit mengenai sejarah HTML, sekarang kita langsung coba belajar membuat halaman web menggunakan HTML ya. Tapi sebelum itu, siapkan terlebih dahulu text editor. Text editor itu sebuah aplikasi untuk menuliskan perintah-perintah bahasa pemrograman. Tapi HTML juga bisa, karena text editor secara khusus untuk digunakan oleh programmer. Untuk text editor di sini, saya akan menggunakan Visual Studio Code, tapi kayaknya untuk pemula jangan dulu ya. Kita menggunakan Notepad aja. Biasanya aplikasi Notepad itu udah ada di bawaan setiap PC atau laptop kalian ya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini. Oke, mengenai HTML. Jadi HTML itu memiliki sebuah struktur ya untuk penulisannya. Sebenarnya kita bisa langsung aja membuat ini. Misalnya, ini adalah halaman web saya. Nah, untuk membuat file HTML, file yang disimpan itu menggunakan ekstensi .html. Caranya, kalian save di desktop, lalu ganti menggunakan dengan file, lalu kita kasih namanya itu bebas saja ya, misalnya test.html. Nah, ekstensinya itu .html karena di sini kita akan membuat HTML. Kita save. Nah, otomatis file yang tadi dibuat bisa dibuka menggunakan browser. Nah,
tampil seperti ini. Tapi si browser itu hanya mengenali ini sebagai teks biasa ya, atau plain text, bukan HTML. Jadi bukan seperti ini untuk menuliskan HTML. Jadi ada strukturnya. Nah, strukturnya itu seperti ini. Untuk menuliskan file HTML, yang pertama menggunakan HTML seperti ini. Kalian lihat terlebih dahulu aja, jangan dulu bingung. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kenapa ini ada kurang dari dan lebih dari? Nah, ini itu untuk penandanya ya. Jadi ini itu disebut dengan tag HTML, dan ini diakhiri dengan tag HTML. Jadi ini tag, seluruh yang ini tag ya. Kalau ada tanda seperti ini itu namanya tag. Ya, tapi biasanya sering disebut sebagai elemen. Ini elemen HTML, ini elemen head, ini elemen body. Nah, tag juga ada yang ditutup dan juga tidak. Nah, kalau yang ditutup itu menggunakan slash seperti ini, garis miring seperti ini. Tapi nanti juga ada tag yang tidak perlu ditutup. Nanti kalian akan tahu. Nah, seluruh tag itu harus dibungkus di dalam tag HTML. Salah satunya head dan body. Head ini untuk bagian kepala dokumen HTML kita. Seperti kita mau menuliskan sebuah judul pada halaman website. Itu ada namanya tag title ya. Kita bisa menuliskan title. Diakhiri dengan slash, ditutup. Misalnya halaman web pertama. Kalau kita save, kalau ini refresh, nah sini akan ada judulnya di atas ini. Nah, seluruh elemen yang akan kita tampilkan itu simpan di dalam tag body. Tidak boleh di luar body. Ya, di atas body atau di bawah head nggak boleh. Atau di sini juga nggak boleh. Nah, jadi struktur HTML itu seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan semuanya itu di dalam tag body di sini. Misalnya, untuk membuat paragraf itu ada namanya tag B. Seperti ini. Kalau kita save, nah, ini muncul. Jadi yang tadi itu bedanya, browser tidak mengenali bahwa ini adalah HTML yang tadi kita buat ya, yang pertama kali. Kalau ini, jadi si browser tahu, oh ini itu HTML. Karena memang untuk membuat sebuah halaman website itu kebanyakan itu menggunakan HTML ya, karena emang HTML itu bahasa standarnya ya untuk membuat halaman website. Oke, sekarang di sini kita akan belajar membuat halaman web sederhana ya, sangat sederhana, tidak apa-apa. Kita beri judul latihan, ditutup dengan title. Sini saya akan membuat sebuah judul. Nah, untuk membuat judul itu di HTML ada namanya elemen H1 sampai H6. Semakin besar, maka akan semakin kecil. Nah, contohnya seperti ini, H1 diakhiri dengan H1. Misalnya, ini heading 1. Saya copy paste aja biar cepat. Ini 2, 3,
Semakin besar akan semakin kecil ya. H2 akan semakin kecil, H3 kecil, dan H6 ini yang paling kecil. H7 itu nggak ada ya. Jadi untuk membuat heading itu dari H1 sampai H6. Nah, seperti ini. Jadi akan semakin kecil. Ini adalah halaman website sederhana kalian. Nah, setiap tag yang ada pada HTML itu memiliki atribut dan value. Atribut itu seperti diri kita aja ya. Misalnya manusia itu memiliki kulit. Kulit itu atribut kalian. Dan warna kulit kalian itu merupakan value. Misalnya kulit kalian warnanya putih. Putih itu value, kulit itu atribut. Nah, kalau HTML juga memiliki atribut, misalnya body juga memiliki atribut BG color. Misalnya saya ingin background colornya, BG color ini singkatan dari background color. Backgroundnya red. Kita save ya. Lalu save, klik file atau save, atau dan bisa Ctrl S lalu di refresh. Nah, menjadi merah. Atribut dalam HTML itu banyak sekali ya. Ya salah satunya background color. Jadi setiap elemen yang ada HTML itu pasti memiliki atribut. Untuk menuliskan value itu dibungkus menggunakan kutip 2 seperti ini. Tapi untuk membuat warna sebenarnya kita bisa menggunakan CSS. Nah, untuk CSS nanti kita akan buatkan video terpisah ya. Jadi ini hapus aja. Sekarang kita membuat sebuah list. List itu ada yang terurut dan juga tidak. Misalnya kalian mau membuat tampilan websitenya itu misalnya 1 nama kalian ya, misalnya lalu 2 dan seterusnya. Kalian mau seperti itu. Nah, itu juga bisa menggunakan tag OL. OL itu singkatan dari ordered list atau list terurut ya. Ada juga UL, misalnya OL, dan ditutup dengan /OL. Nah, dalam tag OL ini kalian harus menyisipkan sebuah tag LI. LI ini listnya, list dari tag OL. Misalnya, saya simpan tag A4 di sini misalnya, menu makanan favorit saya. Misalnya sayur. Lalu ditutup dengan tag LI. Nah, seperti ini. Kalian bisa menuliskannya lebih dari 2 ya, biasanya 2 seperti saya. Kalian bisa menuliskannya bebas berapapun. Kita lihat, klik file, lalu save, refresh. Nah, seperti ini. Nah, OL juga memiliki atribut seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap tag memiliki atribut. Misalnya, kalian ingin terurutnya bukan 1, 2, dan seterusnya. Kalian ingin huruf Romawi, ada namanya atribut type. Misalnya ingin Romawi itu seperti ini, jadi awali dengan ini I besar ya. Kalau di refresh, nah kan menjadi huruf Romawi. Kalau misalnya dari A, B dan seterusnya, bisa menggunakan A. Huruf kecil juga bisa, itu tergantung kalian. Nah, seperti ini. Kemudian untuk UL,
UL itu list tidak terurut. Jadi secara default nanti tagnya itu tampilannya maksudnya kan seperti ini. Kita lihat. Secara default itu seperti ini ya, jadi tidak terurut, jadi bulat hitam seperti ini. UL juga memiliki atribut type. Nah, kalian bisa cari sendiri ya dari atribut UL ini. Oke, jadi sebenarnya untuk menuliskan tag-tag HTML tidak perlu kecil semua ya hurufnya, kita bisa menuliskan hurufnya besar-besar, tapi lebih baik menggunakan huruf kecil ya. Kalian mau misalnya besar kecil juga bisa ya. Jadi ini itu tidak sensitif ya, tidak seperti bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman yang sensitif, ada yang sensitif. Kalau ini sensitif, kalian terserah tulisnya mau gimana, tapi lebih baik seperti ini. Nah sekarang ini untuk membuat list. Selanjutnya kita membuat link. Mungkin kalian pernah lihat di beberapa browser ya, ketika kalian klik bacaan apa gitu, kalian mengarah ke halaman baru atau tab baru ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian mau nulis paragraf, klik di sini misalnya. Nah, refresh. Ya, kalian klik di sini itu mengarah ke tab baru. Nah, itu ada namanya tag A. Kita bisa membuat tag A. Tag A ini harus memiliki atribut verb untuk tujuan saat kita klik. Misalnya tujuan kita klik itu ke file test2 titik HTML ini. Dan klik di sini akan mengarah ke test2.html. Tapi di sini saya belum membuat file baru ya. Di sini kalian harus membuat dulu file test2.html agar nanti bisa ke halaman test2.html kalau kita klik. Nah, ya, ada di test2.html. Ini kenapa kayak gini? Soalnya belum ada file tersebut ya. Coba kalian bisa nggak buat seperti itu? Kita klik maka akan muncul ke tab baru. Coba dicoba dulu. Silahkan pause dulu videonya. Oke, kalau udah di sini saya akan menjelaskan atribut dari tag A ya. Tag A itu memiliki atribut target ya. Target juga memiliki value. Value-nya itu ada ya, salah satunya ada blank dan solve. Coba, tapi sebelum itu saya mau membuat dulu file test2.html ini ya. Dimana kalau misalnya kita buat folder terlebih dahulu, kita simpan
kita buat file baru. Save di folder tadi ya, kita simpan di ps2 dot. Di sini saya mau membuat struktur sederhana. Misalnya seperti ini. Oke, saya udah membuat file baru dengan nama ps2.html ya, udah di save. Coba kita klik di sini, kita refresh dulu. Nah, kita muncul di halaman 2. Nah, ini kan masih di tab yang sama ya. Gimana kalau misalnya kalian ingin ketika diklik itu munculnya di tab baru, bukan tab yang kita klik. Kita bisa menggunakan atribut target ya. Nah, di tag A itu ada namanya atribut target. Jadi targetnya kemana? Ada namanya target self, diawali dengan underscore. Kalau self itu masih di sebelumnya yang kita klik di sini. Ada juga blank. Blank itu kita mau ketika diklik itu di tab baru ya. Klik dari paste, klik di sini, dan muncul di halaman barunya. Klik lagi halaman baru seperti itu. Oke, kita udah buat link. Sekarang kita buat ini close dulu. Close. Nah, sekarang kita buat tabel. Kita bisa membuat tabel menggunakan tag tabel. Nah, di dalam tag tabel kita harus menuliskan tag tr dan juga td. Tr itu table row untuk mengatur baris, dan td itu table data yang akan kita simpan di dalam tag tr. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya ingin membuat satu baris. Berarti tr ditutup menggunakan tag tr. Nah, di dalam tag tr kita buat tag td. Ini lalu tutup dengan tag td. Contohnya nama, lalu kita copy paste aja biar cepat. Ini tidak di tab juga tidak apa-apa ya. Kalau kita refresh, ini munculnya seperti ini. Kenapa? Kita harus membuat bordernya terlebih dahulu. Atribut border ini biar nanti di setiap sisinya itu ada border. Misalnya bordernya 1. Nah, seperti ini. Jadi satu baris memiliki 2 data, nama dan kelas. Kalau misalnya membuat baris baru, berarti akan muncul di bawahnya. Cari paste,
Nah, seperti ini ya. Kalian bisa membuatnya lebih dari satu ya, terserah kalian. Nah, ada juga atribut dari TD, itu namanya all span dan row span. All span dan row span itu untuk menggabungkan kolom atau baris. Row span itu untuk baris, dan all span itu untuk kolom. Kalau row span, saya atur row span-nya 2, yang nama ini gabung dengan baris yang kedua, karena saya atur row span-nya 2. Kalau kelas misalnya ya, saya tulis all span, jadi nanti akan gabung dengan yang kolom kedua ini. All span 2, save lalu refresh. Nah, kan seperti ini, seperti itu. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel. Sekarang kita akan membuat form. Kita coba buat form. Kita mau membuat form, misalnya form registrasi ya, seperti Facebook. Tapi ini nggak bakal persis banget sama Facebook ya, soalnya kita mau buatnya pakai HTML aja. Buat kita buat form menggunakan tag form, lalu ditutup dengan tag form. Dalam tag form ini kita bisa menuliskan misalnya paragraf aja ya, misalnya nama. Nah, ada namanya tag input. Nanti kita bisa menginput di browsernya. Nah, tag input memiliki atribut type. Type-nya itu banyak, salah satunya text. Kalau kita save lalu refresh, nah muncul seperti ini, kita bisa menginput. Coba kita buat password. Type-nya itu password. Refresh. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya misalnya kita mau membuat button ya, tombol registrasi. Kita bisa menggunakan tag button. Ditutup dengan button. Nah, seperti yang pertama tadi bilang, ada tag yang ditutup dan juga tidak. Yang tidak ditutup itu seperti input ya. Jadi baru satu yang kalian lihat yang tidak harus ditutup, yaitu input. Ada juga tag BR. BR itu untuk membuat baris baru, break ya. Misalnya saya membuat tag BR di sini, jadi tidak perlu ditutup. Jadi baris barunya 2 kali. Nah, di dalam tag button kita bisa menuliskan daftar atau registrasi. Save lalu refresh. Nah, kalau kita tambahkan tag break-nya, tag BR-nya, itu akan semakin ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa input di sini, klik daftar. Walaupun ini belum berfungsi ya, jadi HTML itu cuma fondasi dasarnya aja. Nanti HTML ini bakalan berhubungan dengan bahasa pemrograman ya, kayak PHP, JavaScript, atau masih banyak lagi lah. Kalau PHP nanti kita bisa berfungsi ya, formnya itu misalnya kita klik daftar, maka nanti akan muncul di database kita. Tapi di sini saya buatnya cuma tampilannya dulu aja. Jadi kita harus benar-benar belajar dari dasar dulu aja. Seperti itu. Oke, kita telah berhasil membuat form, input, dan button.
Sekarang gimana kita membuat sebuah web sederhana, itu web makanan ya namanya. Coba kita mau membuat web makanan, kita di file ini aja lah, menggunakan kita refresh dulu A1, saya menggunakan A1 misalnya web makanan misalnya, atau nggak usah pakai web ya, makanan aja. Di bawahnya kita mau nulis paragraf, misalnya makanan adalah toko online untuk membeli makanan, tapi belum ada toko online yang murah dan cepat. Itu terserah kalian gimana. Lalu di bawahnya kita mau membuat list makanan. Kita bisa menggunakan tag klik di sini ya, biar ada garis baru. Kita bisa menggunakan tag apa? OL atau UL ya. Misalnya OL, biar listnya terurut. Kita tutup dengan OL juga. Menggunakan tag LI. Misalnya makanannya itu ada pizza, atau apa ya, itu terserah kalian dah. Saya di sini asal aja yang kepikiran di otak saya, makanan. Ya udah, coba kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, tapi ini kayaknya terlalu bawah ya, kayaknya nggak usah pakai klik deh ya. Nah, seperti ini aja. Nah, di bawahnya kita mau buat sebuah tombol untuk pesan ya. Misalnya kita mau buat A ini aja, pesan dengan A, tujuannya ke pesan.html. Coba kita ubah dulu aja nama filenya biar sesuai. Nah, tes 2 ini kita ubah aja jadi dan tes jadi indeks saja atau utama. Kita buka lagi aja. Nah, di sini ada klik tombol pesan. Coba kita buat baru. Kita buka file pesan. Nah, di pesan ini kita mau buat sebuah form. Kita kasih judulnya pesan makanan. Nah, di sini kita membuat form. Membuat form kita gunakan tag apa? Form ya. Gunakan tag form. Tidak usah pakai tag juga bisa, misalnya atau nama kamu aja, nama, lalu bukan titelnya text.
Lalu ini nama makanan. Lalu jumlah. Nah, sudah. Kita coba lihat. Kita refresh, lalu klik pesan, maka akan muncul di halaman baru. Nah, ini kenapa jadi satu baris kayak gini? Kita bisa menggunakan tag BR ya, biar nambah baris baru. Refresh. Nah, kalau masih kurang bisa kasih tag BR lagi. Nah, sudah. Lalu di bawahnya kita mau buat button. Lalu di dalam tag button kita tulis tag A. Tutup dengan tag button. Pesan makanan. Kita arahkan ke halaman apa namanya, pesanan gitu aja deh. Kita buat file baru dulu ya. Kita buat file baru. Nah, ini paste aja biar cepat. Nah, di dalam tag body-nya kita save dulu aja ya. Dengan namanya pesanan.tml. Nah, title-nya coba di judul pesanan. Nah, di dalam tag body kita mau nulis H1 aja. H1-nya misalnya pesanan Anda berhasil diproses, atau pesanan Anda sedang diproses. Mohon menunggu. Simpan di bawah. Kalau kita refresh, nah, pesan makanan ini kenapa masih ada di bawah? Coba kita buka. Nah, pakai tag BR lagi di sini. Kita klik pesan makanan. Wah, oh ini nama filenya salah ya. Oh, bukan nama filenya, tapi kita salah tulis di sini. Kita coba buka lagi, refresh. Klik pesan makanan, kita tulisnya maju aja. Najir, nama makanan misalnya bakso. Jumlahnya 20. Nah, pesanan Anda sedang diproses, mohon menunggu. Nah, coba kita buka lagi file pesanan. Di dalam file pesanan ini kita mau arahkan ke halaman pertama kita, gunakan tag A. Halaman utama kita namanya utama.html. Lalu kita buka, press, kita klik kembali ke halaman utama. Pesan, nama makanan, jumlah, pesan makanan, selesai. Lalu balik ke halaman utama seperti itu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja. Nah, mungkin pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai semantik HTML ya. Nah, jadi di video selanjutnya saya akan membahas mengenai HTML lebih lanjut.
Tapi bukan menggunakan aplikasi Notepad ini ya, kita menggunakan Visual Studio Code. Nanti link downloadnya saya simpan di deskripsi. Jadi pada video ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.